Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian hadir kembali untuk Anda dalam Serambi Topik dan seperti biasa juga akan menghadirkan perbincangan terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini. Saudara juga tentunya seperti yang Anda baca di Harian Serambi Indonesia, selain informasi terkait dengan angin kencang yang masih tetap terjadi melanda Singkil dan beberapa daerah lain juga, hari ini Harian Serambi Indonesia mengangkat informasi terkait dengan diumumkannya oleh Apakarya siapa yang kemudian menjadi calon atau balon wakil gubernur Aceh pilihan Zakaria Saman ini sendiri. Nah, apa yang melatar belakangi ini dan apa informasi yang kita dapatkan terkait dengan hal ini, kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Selamat sore, Bung Zainal. Selamat sore. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di tengah informasi-informasi yang mencuat di Harian Serambi Indonesia, termasuk juga angin kencang seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kita lebih memilih informasi terkait dengan pernyataan Apakarya yang sudah memilih balon atau bakal calon gubernur wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilkada 2017 nanti. Apa latar belakangnya? Ya, mudah sih ya. Memang kemarin juga banyak ya, ada angin-angin kencang itu masih terjadi beberapa daerah ya, ada pohon tumbang juga di Grute, tapi tidak sampai mengganggu lalu lintas karena setengah badan. Nah, kemudian dari situ sidang redaksi kan sempat terjadi pembahasan yang cukup alot karena ada di Singkil, di Luk Sumawe juga ya soal angin. Tapi ini kan angin sudah beberapa hari ya, soal cuaca ini yang kemudian juga informasi kita sampaikan cuma juga yang seperti itu ya. Memang itu fenomena alam. Nah, kemudian tiba-tiba kita dapat informasi ada seorang bakal calon gubernur sudah menentukan wakilnya itu Zakaria Saman ya. Orang lebih akrab menyebut Apakarya, di mana-mana Apakarya. Jadi informasi ini tentu sangat menarik. Ini hal yang baru. Kita tahu sekarang ada sekitar 5 atau 6 calon gubernur yang sudah muncul, seperti juga ada Dr. Zaini, Apakarya, Mu'alim juga ya, ada Tarmizi Karim, ada Irwandi Yusuf, kemudian juga disebut-sebut DM Nurlif yang juga mencalonkan diri, ada juga Abdullah Putih gitu kan. Tapi dari semua itu 6 calon itu satu pun belum ada yang mengumumkan siapa wakilnya. Nah, tiba-tiba Apakarya datang gitu kan. Walaupun mungkin terserah orang penilaian apakah ini sosok wakilnya tepat atau tidak tepat, itu kan bukan itu urusan lain ya. Urusan lain belakangan nanti. Tapi ini keberanian Apakarya mengumumkan ini karena dia kan tidak dari parpol, dia maju melalui jalur independen, kemudian dia berani mengambil sebuah keputusan yang pertama kalinya. Ini kan agak susahnya kan orang yang mengambil keputusan yang pertama. Nanti kalau orang kan melihat dulu, oh dia ini yang pertama ini nanti akan memilih seperti ini gitu kan. Jadi ini sehingga kami anggap ini memang sangat layak kita angkat nih. Kita akan lihat juga bagaimana reaksi calon-calon yang lain gitu kan. Calon yang lain bagaimana reaksi masyarakat terhadap sosok Tia Laidin Syah, apakah cocok nggak dengan Apakarya. Ini kan akan menjadi perbincangan di masyarakat. Orang akan menganggap apakah ini cocok, siapa Tia Laidin Syah. Mereka juga ingin tahu kok tiba-tiba muncul. Selama ini tidak ada satupun yang menyebut-nyebut nama Tia Laidin Syah ini sebagai cawagup, tidak pernah mencuat. Bahkan mungkin banyak juga orang yang belum tahu siapa sebenarnya Tia Laidin Syah ini. Cuma mungkin dengar-dengar nama tapi tidak tahu latar belakangnya. Seperti itu. Tiba-tiba muncul kan, ini kan agak menghebohkan, agak mengejutkan ya. Memang kita nggak Apakarya sering mengejutkan ya, keputusannya seringnya mengejutkan. Insinyur Teguh Alaidin Syah Engineering kemudian dipilih Apakarya atau Zakaria Saman yang akan mendampinginya sebagai gubernur dan wakil gubernur nanti di pemilu kada di 2017 nanti. Dari informasi yang kita terima, apa sih alasan yang kemudian dia memilih tokoh yang juga ketua PMI ini sebagai balon wakilnya nanti? Ya, karena memang Apakarya dari awal dia mengatakan akan memilih dari akademisi. Komitmennya akan memilih dari akademisi. Dari kalangan akademisi. Tapi ini agak melenceng sebenarnya dari komitmen awal Apakarya.
dulu kita juga sempat merilis ya pernyataan Pak Karya mengatakan bahwa beliau akan memilih minimal saya akan pilih profesor kata. Itu minimal Itu ya? minimal. Dulu akan pilih profesor. Nah, artinya apa karena dari dulu memang akan memilih kalangan akademisi atau birokrat ya. Untuk kami juga beberapa kali menanyakan kalau kenapa nggak pilih dari mantan kombatan GAM, mantan aktivis GAM atau aktivis mahasiswa kan. Apa karya juga mengatakan bahwa karena dia sudah mewakili dari unsur mantan GAM, maka dia tidak akan memilih lagi dari sana karena nanti akan sama-sama dari basis yang sama. Jadi dia pilih dari kampus. Mungkin karena kesulitan ya untuk mendapatkan seorang profesor. Kita tahu memang profesor di Aceh juga tidak terlalu banyak, belum terlalu banyak. Tapi Pak Karya kemudian memilih yang master engineering ini. Ya, ini kan mungkin dia dekat-dekat juga ke sana ya. Beliau ini selama ini memang aktif di kemanusiaan juga. Mungkin jalur-jalurnya Apa Karya kita lihat di belakang-belakang Apa Karya juga para aktivis-aktivis ini yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Baik. Sebelum dia menentukan bahwa kemudian Teguh Alaidin Syah sebagai wakil gubernurnya nanti untuk maju di 2017, apakah ada nama-nama lain yang disebutkan oleh Apa Karya sebelum menentukan pilihannya kemarin? Ada beberapa nama memang ada dia sebut, tapi ya kan tidak mau dipublikasi ya di belakang. Berarti ada beberapa pertimbangan nama. Ada beberapa pertimbangan nama. Juga Apa Karya mengaku juga ada wakil presiden Yusuf Kala yang selama ini memang terkenal dekat ya, dikenal masyarakat tahu Apa Karya dekat dengan Wapres Yusuf Kala. Ada foto dia rilis juga, fotonya dikirim ke media, pertemuannya juga dengan dan Apa Karya menyebutkan memang beberapa nama terkait dengan hal itu. Bahkan ada yang katanya disodorkan oleh wakil presiden. Wah, sebegitunya Yusuf Kala gitu kan. Begitu pernyataannya. Oke. Apa kemudian efek dari diumumkannya oleh Apa Karya calon yang mendampinginya maju di Pilkada 2017 nanti bagi calon-calon yang lain dan juga kemudian suasana politik saat sekarang ini? Ya, saya pikir ini memang sebuah terobosan yang bagus ya dari Apa Karya, sebuah keputusan yang tepat karena dia akan naik dari jalur independen. Apa Karya akan naik dari jalur independen seperti juga Dr. Jenny ya yang mengatakan sudah akan naik dari jalur independen. Kemudian ada Abdullah Putih naik dari jalur independen, jalur perseorangan ini. Jalur perseorangan ini membutuhkan pengumpulan KTP ya. Pengumpulan KTP sampai dia Agustus nanti. Berarti ini sudah mau Juli, kemudian Agustus. Tinggal 2 bulan lagi masa pengumpulan KTP yang akan diserahkan ke KIP. Dan pengumpulan KTP itu harus disebutkan nama cawagupnya. Makin panas tentunya. Jadi ini Apa Karya memutuskan ini, berarti dia sudah mulai ini akan mengumpulkan KTP. Walaupun dia katanya sudah mengumpulkan KTP, tapi dia akan verifikasi kembali bahwa ini loh calon wakil saya. Dukungan yang diberikan kemarin masih mau mendukung saya atau tidak? Kalau ini bisa kemungkinan gitu ya? Dicabut gitu kan. Baik. Nah ini seharusnya Dr. Jaini yang maupun Abdullah Putih yang calon gubernur yang dari jalur independen juga harus melakukan seperti ini. Sudah harus melakukan. Sudah harus melakukan karena biar cepat masyarakat tahu siapa wakilnya. Baik, di Harian Serambi Indonesia tentunya besok kita tunggu apa tanggapan masyarakat dan kemudian tanggapan para calon yang akan hadir dan beberapa tokoh yang lain. Terima kasih Bung Zainal atas perbincangannya hari ini dan sudah ada perbincangan kami dalam Serambi Topik sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Serambi Topik dan baca Harian Serambi Indonesia. Kembali ke studio.